Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 28 Juli 2023 dalam pekan biasa ke-16 tahun A. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 20, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Di Gunung Sinai Tuhan bersabda demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam diri anak-anaknya dalam keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 18 sampai dengan ayat 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja.
apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadikan diri sebagai tanah yang subur. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu, tanaman yang tumbuh bermula dari benih yang ditanam di dalam tanah. Kemudian muncul tunas, tanaman kecil, dan tanaman semakin besar. Ada yang menjadi pohon dan berbuah banyak, segar dan menyehatkan. Ada yang menjadi tanaman bunga, berbunga indah dan menjadi tanaman yang indah dipandang, menjadi hiasan taman. Ada juga yang menjadi pohon sayuran, dapat dimakan menjadi berbagai masakan penyegar dan penyehat tubuh. Dan semua itu berguna untuk hidup kita. Tetapi tidak semua benih dapat tumbuh menjadi tanaman yang kita harapkan. Semua tergantung di mana ia ditanam dan bagaimana ia dirawat, apakah dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang. Pada dasarnya, semua benih itu baik karena sudah terpilih untuk ditanam. Tetapi apakah mereka akan menjadi tanaman yang berguna tergantung pada di mana dan bagaimana mereka tumbuh. Benih yang dimaksud dalam perumpamaan sabda Yesus Kristus tersebut adalah firman-Nya sendiri. Dan tanah tempat benih atau firman Allah itu ditabur adalah kita, manusia, umat-Nya. Firman-Nya adalah benih kebaikan dan panduan hidup kita. Yesus Kristus ingin menyampaikan bagaimana firman atau sabda Tuhan diterima oleh kita umat-Nya, dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan dengan penuh kesetiaan dan sukacita sehingga berbuah kebaikan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak berusaha menerima, mengerti dan memahaminya sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman itu tidak melekat dalam hatinya, hanya menempel sebentar lalu hilang. Mereka adalah orang-orang yang condong dikuasai oleh dosa, tidak lagi mau memperbaiki diri, menolak untuk dikoreksi, selalu merasa benar, sombong dengan kemampuannya sendiri, dan tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerima tetapi tidak benar-benar mengerti karena tidak mau terus mendalami untuk memahaminya, adalah seperti benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Ia tumbuh, tetapi tidak berakar yang kuat, sehingga ketika datang masalah kehidupan, ia tidak kuat bertahan, lalu meninggalkan Tuhan. Mereka lebih mementingkan kenyamanan duniawi ketimbang memikul salib bersama
Kristus. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, berusaha mengerti dan memahaminya, tetapi tidak menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidupnya, malah kemudian terfokus pada persoalan hidup dan mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka seperti benih yang tumbuh di semak berduri. Kekhawatiran demi kekhawatiran tentang hidupnya membuat mereka lupa bahwa ada kasih Tuhan yang melampaui segala sesuatunya yang sebenarnya selalu beserta mereka. Mereka tidak kuat melewati masalah hidup yang menghimpit. Mereka tidak berserah dan mengandalkan Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, memahami dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan dan jiwa bagi langkah-langkah kehidupannya adalah seperti tanah yang berhumus, tempat benih-benih kebaikan tumbuh subur dan berbuah banyak. Mereka sangat setia menjalankan firman Tuhan. Apapun masalah hidup yang mereka hadapi, mereka selalu setia dan berbuat kebaikan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita termasuk orang yang seperti apa? Bisakah kita menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya benih-benih firman Tuhan? Bila kita sudah mengetahui diri kita termasuk tanah yang mana, mari kita gemburkan tanah kita perbaiki diri kita untuk menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya firman Tuhan, sehingga bisa menjadikan benih sabdanya tumbuh subur dan berbuah kebaikan yang berlipat-lipat banyaknya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, mampukanlah kami untuk mendengar, memahami, dan menjalankan firman-Mu melalui sabda Putramu Yesus Kristus, dan menjadikan firman-Mu jiwa bagi langkah hidup kami. Gemburkanlah kami supaya menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman-Mu, sehingga ajaran dan kehendak-Mu tumbuh subur serta berbuah kebaikan yang berlimpah. Dan karena itu, banyak orang di sekitar kami menerima sentuhan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.